Sudah, Kak. Oke, oke, bentar. Nah, posisi merah. Oke, selanjutnya di sini kita belajar mengenai hepar, histologi dari hepar dan sistem urinalis. Di sini nggak cuma hepar aja sih, cuma ada juga vesika velea tuh, atau kandung empedu. Terus di sini aku mau menekankan lagi ke teman-teman, mungkin di sini sudah mulai apa namanya, sudah mulai banyak kegiatan ya dari teman-teman, mungkin kepanitiaan atau kepengurusan atau organisasi lainnya dan sebagainya. Terus sekiranya kalau ada agenda lain atau kegiatan lain yang tidak ada hubungannya sama histologi atau tentang tutor dan lain sebagainya, itu mungkin boleh ikut kelompok lain aja ya. Boleh ikut, aku aku sarankan mending ikut kelompok lain aja. Biar bisa teman-teman bisa fokus itu. Bisa fokus untuk memperhatikan tutornya. Di sini kalau ada teman-teman yang sekiranya ada kegiatan lain tapi sambil disambi sama tutornya sama aku, mungkin kalau yang lain nggak tahu sih, tapi kalau sama aku nanti kena sama nilai soft skillnya aku turunin gitu. Jadi tolong banget, mohon banget, aku minta tolong buat teman-teman kalau ada agenda lain yang sekiranya tidak ada hubungan sama histologi, boleh mendingan ikut kelompok lain aja nggak apa-apa. Tuh biar teman-teman bisa memperhatikan lebih baik gitu. Di sini mungkin aku kasih tahu juga, mungkin di sini bakal aku tanya satu-satu yang apa namanya biar teman-teman tetap perhatikan juga gitu. Oke, mungkin aku mohon kerjasamanya buat teman-teman di sini. Tuh. Oke, lanjut. Mana nih? Nah, untuk minggu ini ada hepar dan sistem urinalis. Kok topik kita belum diganti nih? Oke, yang pertama di sini ada hepar dan vesikavelea. Kita belajar mengenai histologi dari hepar dan vesikavelea. Oke. Nah, kita pembukaan dulu. Jadi hepar itu merupakan kelenjar tubuh yang paling besar, kan? Nah, dan hepar itu mempunyai lobus. Kan mungkin teman-teman di sini sudah belajar di anatomi topografi ya tentang apa namanya anatomi dari sistem apa organ-organ viscera kayak lambung, hepar dan lain sebagainya. Itu kan teman sudah belajar secara makrosnya gitu kan. Secara apa namanya? Secara makrosnya, secara organ di besarnya gitu kan. Jadi kan hepar itu ada lobus-lobus, ada lobus dexter, sinister, kranial dan lain-lain gitu kan. Nah, terus kalau kita belajar secara mikrosnya gitu, jadi di dalamnya hepar itu ada apa aja sih gitu. Nah, di hepar ini memiliki beberapa lobus yang teman-teman udah pelajari di anatomi topografi mungkin ya. Dan di tiap lobusnya itu, di tiap lobusnya itu ada tersusun oleh beberapa lobulus-lobulus. Gitu. Jadi urutannya itu kalau bisa dibilang hepar secara keseluruhan. Nah, hepar ini tersusun oleh beberapa lobus-lobus. Nah, di dalam istilahnya kita ambil satu lobus. Nah, lobus itu tersusun oleh beberapa lobulus-lobulus. Itu. Nah, lalu lobulus-lobulus ini akan dibatasi oleh yang namanya area area interlobularis. Itu. Nah, nanti satu lobulus ini itu tersusun oleh apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada vena centralis. Nah, vena centralis itu yang ini. Jadi ada pembuluh darah vena yang ada di tengah-tengahnya lobulus hepar. Lalu ada hepatosit atau sel hepar. Hepatosit atau sel hepar. Jadi hepatosit itu adalah sel hepar. Jadi sel hepar itu yang menyusun sel-sel di sini itu hepatosit. Jadi sebutannya itu hepatosit atau sel hepar ya, bukan sel hepatosit. Karena hepatosit itu artinya sudah sel hepar. Jadi hepatosit aja atau sel hepar. Kalau sel hepatosit ya artinya sel-sel hepar gitu kan. Jadi kurang efektif. Gitu. Lalu ada sel Kupfer, yaitu makrofag yang ada di hepar. Lalu ada celadise, lalu ada sinusoid. Nah ini celadise sama sinusoid ini adalah ruang yang ada di lobulus hepar, lalu ada juga bel canaliculi. Itu. Oke, lanjut. Nah, ini kalau secara histologinya, kalau yang ini tuh secara skematiknya seperti ini gitu. Jadi di tengah-tengahnya ini
itu ada vena centralis. Nah, nanti vena centralis ini adalah muara dari sinusoid. Nah, sinusoid itu yang, nah ini biru-biru ini. Celah-celah kecil yang ada di antara hepatosit atau sel hepar. Nah, hepatosit atau sel hepar itu yang kecil-kecil bulat, kotak-kotak ini. Sebenarnya itu bentuknya tuh kayak apa, segi enam gitu sih. Tapi ini secara skematisnya seperti ini. Tuh. Nah, jadi cara kita mengenali apakah itu vena centralis atau bukan, biasanya itu kalau vena centralis kan tadi muara dari sinusoid. Jadi tampak di sini sinusoid, lalu sel hepar, deretan sel hepar atau deretan hepatosit ini kayak cenderung mengarah ke tengah sini. Nah, gini mengarah ke arah lumen vena centralis itu. Jadi kayak arahnya ke dalam. Itu. Oke. Nah, ini secara skematisnya, kalau ini secara histologinya ya. Jadi di sini kan tadi sempat disinggung yang namanya area interlobular. Nah, jadi antara area interlobular atau area interlobularis itu tersusun oleh jaringan ikat kendor dan beberapa lumen gitu. Nah, jaringan ikat kendor yang ada di area interlobular atau area interlobularis itu disebut septum interlobularis. Septum interlobularis. Jadi septum interlobularis itu kan jaringan ikat. Nah, jadi di sini pakai pewarnaan khusus nanti akan tampak kebiruan di sini. Itu. Yang biru-biru ini yang istilahnya membungkus atau batas antar lobulus hepar. Nah, ini itu namanya septum interlobularis ya. Dari namanya septum interlobularis. Septum itu kayak septa, pembatas gitu kan. Interlobularis, inter antara. Lobularis, lobulus. Nah, berarti kalau dijabarkan, terjemahkan itu septum interlobularis, jadi pembatas antara lobulus. Gitu. Nah, pada area interlobularis ini dapat ditemukan beberapa struktur atau lumen juga. Yang pertama ada vena sublobularis, ada kanal Herring, ada portal triad atau segitiga Kiernan, dan juga ada celah Mal. Oke, selanjutnya ada hepar. Nah, hepar ya sama ya. Jadi ini secara histologisnya, kalau diperbesar lagi secara histologinya di sini. Nah, yang disebut oleh lobulus, satu lobulus itu ada di sini. Nah, ini kelihatan kalau ini. Nah, ini satu lobulus itu segini. Satu lobulus. Nah, ini tengahnya ini ada vena centralis. Itu juga sama. Nah, yang ditunjuk oleh lingkaran atau garis putus-putus warna biru itu satu lobulus hepar. Satu lobulus hepar, terus ini ada lobulus hepar lain. Ini juga ini ya, lobulus dari hepar. Nah, lalu satu lobulus ini kalau kita lihat, oh di tengah-tengahnya ada lumen. Lalu sinusoidnya ini atau hepatosit atau sel heparnya itu mengarah ke tengah, mengarah ke lumennya ini. Nah, berarti ini namanya adalah lumen vena centralis. Itu. Nah, lalu di tepiannya di sini, nah di luarnya dari lobulus itu, atau lebih tepatnya itu di misalnya kayak di pertemuan antara beberapa lobulus, mungkin 3 atau 4 lobulus, itu ada ditemukan struktur yang namanya segitiga Kiernan, atau nama lainnya portal triad atau portal kanal juga. Nah, ini namanya segitiga Kiernan. Tuh ini. Ini juga. Nah, kalau secara skematisnya atau histologinya ini gini. Nah, ini histologinya seperti ini. Nah, ini segitiga Kiernan. Meskipun bentuknya tidak sepenuhnya segitiga, tapi ini namanya segitiga Kiernan. Nah, ini kan ada yang segitiga. Tuh. Nah, secara skematisnya ya ini. Tuh. Oke. Nah, untuk bentuk pertanyaannya itu ada sediaan apa? Sediaannya hanya ada di hepar. Jadi teman-teman perlu memperhatikan, jadi struktur dari sediaan hepar itu seperti ini. Ada banyak sekali sel-sel hepar atau hepatosit yang berderet atau berbaris berjejer.
itu yang mengarah ke tengah atau mengarah ke vena centralis itu. Lalu yang ditanyakan daerah apa? Lalu jawabannya adalah bisa segitiga Kiernan atau portal triad. Tuh, sini ini juga tuh. Lalu kalau pertanyaan lumen, nah lumen apa? Lalu penanya di sini. Oh, di sini lumennya ada di tengah dari lobulus. Lalu sekitarnya itu ada hepatosit yang berbaris atau berderet, maaf, atau berjajar arahnya ke lumen ini. Oh, berarti ini adalah namanya vena centralis gitu. Oke, lanjut. Nah, ini kalau diperbesar di lobulus heparnya lebih besar lagi, ini bisa kita lihat ada vena centralisnya. Tuh, nah ini kalau kita bisa lebih jelas lagi melihat hepatosit atau sel-sel hepar di sini. Tuh, nah seperti ini. Jadi ini struktur dari hepar. Tuh, nah ini teman-teman perlu diperhatikan, perlu memahami sediaan hepar itu ada apa aja, lalu strukturnya itu seperti apa gitu. Soalnya nanti di semester-semester setelahnya, semester ke depan ini bakal ketemu lagi, ketemu terus itu hepar. Biasanya ada hepar, ada ginjal, lalu saluran cerna, dan lain-lain. Itu biasanya sering banget ketemu di materi-materi atau ya mungkin semester ke depannya. Oke, nah ini untuk hepatosit itu adalah sel hepar yang berbentuk polihedral yang tersusun berderet. Nah, kalau udah tersusun berderet itu namanya hepatic plates. Nah, ini kan tampak strukturnya sel heparnya atau hepatosit itu kan berderet, berderet berbaris, berjejer. Tuh. Oke. Lalu ada vena centralis. Jadi vena centralis itu ada lumen muara dari sinusoid. Jadi letaknya dari tengah dari kadang juga nggak terlalu tengah banget sih. Ada di tengah dari vena centralis. Vena tengah dari lobulus hepar, maaf. Jadi vena centralis biasanya ada di tengah dari lobulus hepar. Tuh. Karena muara dari sinusoid. Nanti sinusoidnya itu akan mengarah ke vena centralis itu dan juga deretan dari sel-sel hepar atau hepatosit. Tuh. Oke, lalu ini ada sinusoid, itu ada pembuluh darah kapiler yang mengisi lobulus, membawa darah dari arteri vena interlobularis ke vena centralis. Tuh. Nah, jadi sinusoid itu adalah celah atau pembuluh darah lumen itu yang terletak di antara dari sel-sel hepar. Jadi di antara sel-sel hepar. Nah, ini kalau ada ruang, ini ada sel hepar, di tengah-tengahnya itu adalah namanya sinusoid. Tuh. Oke, kalau ada bentuk pertanyaan sediaan apa, ada sediaan hepar. Karena ada strukturnya seperti ini yang sudah aku sebutkan tadi. Lalu ada sel apa? Nah, di hepar itu salah satunya ada sel hepar atau hepatosit. Tuh. Lalu ada bentuk pertanyaan lumen apa? Nah, ini namanya adalah vena centralis. Tuh. Lalu ada bentuk pertanyaan lagi, ruangan apa? Nah, lalu ditunjukkan ada ruang atau celah yang terletak di antara deretan dari hepatosit. Nah, namanya itu adalah sinusoid. Sinusoid. Tuh. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau kita perbesar lagi gambarnya, kita bisa dengan jelas melihat sel-sel hepar atau hepatosit yang deretannya itu mengarah ke vena centralis. Tuh. Oke, vena centralis. Nah, ini lumen muara dari sinusoid. Tuh. Kalau ada sel Kupfer, nah, sel Kupfer ini adalah makrofag pada hepar. Ini lalu ada hepatosit, itu adalah sel hepar. Nah, ini hepatosit. Lalu ada celah Dise. Nah, celah Dise ini adalah celah sempit antara hepatosit dan endotel sinusoid. Tuh, jadi celah Dise itu adalah celah sempit antara hepatosit dan endotel sinusoid. Jadi contohnya di ujung panah warna ungu. Misalnya di situ ada panah gitu ya.
Lalu ada bentuk pertanyaan, lumen, ruangan apa? Ruangan apa? Tuh kan. Nah, lalu kita lihat, oh di situ dapat kita lihat ruangannya itu di sekitarnya, di sebelahnya itu ada hepatosit atau sel hepar. Lalu di sini ada endotel dari sinusoid. Nah kan sinusoid itu kan adalah kapiler, pembuluh kapiler yang strukturnya itu bentuknya itu menyesuaikan jaringan atau yang di sekitarnya gitu kan. Itu. Nah, di sini ada endotel. Di sini ada hepatosit. Oh, berarti ini adalah ruang atau celah yang letaknya ada di antara endotel dan sel hepar atau hepatosit. Oh, berarti itu adalah celah Dise. Itu. Oke, lalu untuk bentuk pertanyaannya apa? Itu ada hepar, lalu sel apa? Itu ada hepatosit. Nah, ini hepatosit, sel hepar itu sendiri, lalu ada sel Kupfer. Oke, nah lalu ada pertanyaan, lumen apa? Jadi di sini ada lumen yang besar, yang merupakan muara dari sinusoid, berarti itu adalah vena centralis. Oke, nah lalu ada bentuk pertanyaan, ruangan apa? Oh, itu ada ruang antara hepatosit satu dan hepatosit lain. Berarti itu adalah sinusoid. Lalu ada juga bentuk juga jawaban, kemungkinan jawaban celah Dise. Ini ruangan yang ditunjuk adalah apa? Itu adalah celah Dise. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kalau kita perdalam lagi di hepar. Nah, kita lihat ke gambar yang kiri. Nah, ini biru-biru ini. Nah, bisa kita lihat di sini. Oh, di sini ada sel covernya di sini. Ini ada sel cover. Ini, nah ini endotel. Nah, ini sel hepar itu kalau kita besar seperti ini. Kalau diproses seperti ini. Nah, terus ini, nah ini kita bisa lihat ada dua nukleus dalam satu sel. Tuh. Nah, ini juga, nah ini ada endotel, endotel dari sinusoid. Oke. Nah, ini CV atau central vein atau vena centralis. Lalu di sini ada sel cover. Lalu gimana kita bedainnya antara sel cover dengan sel dari endotel? Itu memang sulit untuk dibedakan antara sel cover sama endotel dari sinusoid. Itu memang sulit soalnya strukturnya, bentuknya itu mirip, mirip-mirip itu kan. Nah, lalu yang salah satu yang kita bisa jadikan pembeda antara sel cover dengan sel endotel dari sinusoid itu biasanya kalau sel cover itu ukurannya lebih besar dari endotel sinusoid itu. Dan terkadang karena sel cover itu kan sel makrofag yang ada di hepar, oke, yang ada di hepar. Nah, dari itu pada sel cover itu biasanya kalau aktif untuk memakan atau aktif memfagosit itu nanti bakal ada kelihatan kayak bintik-bintik hitamnya, bintik hitam, bintik hitam atau kayak granul-granul hitam. Nah, itu adalah hasil dari fagositosis itu sendiri. Itu. Nah, biasanya yang perlu digarisbawahi pembeda dari sel cover sama sel endotel dari sinusoid yang bisa kita lihat salah satunya itu adalah dari ukurannya. Kalau sel cover itu lebih besar dari endotel dari sinusoid. Itu. Oke, lanjut. Nah, di sini kita beranjak ke segitiga Kirnan. Jadi segitiga Kirnan itu adalah daerah pertemuan beberapa sudut lobulus hepar yang berdekatan. Itu lalu, nah di situ ada saya ada lobulus, lobulus hepar 1, lobulus hepar 2, lobulus hepar 3, dan lain-lain. Nah, di tengah-tengah pertemuan dari lobulus-lobulus itu akan membentuk struktur seperti ini. Nah, ini namanya adalah segitiga Kirnan. Tuh. Nah di dalam segitiga Kirnan itu ada apa saja? Nah, kita lihat di sini yang pertama yang ditunjuk oleh panah warna hijau. Nah, di sini itu adalah pembuluh darah arteri. Kan nggak usah pakai arteri kecil, arteri besar,
arterial prekapiler dan sebagainya, tapi cukup dijawab arteri interlobularis. Arteri interlobularis, arteri yang terletak di dalam segitiga Kirnan. Tuh. Oke. Nah, di mana kan kemarin kita sudah bilang, di mana ada arteri di situ biasanya bakal ada yang namanya vena. Nah, di sebelah dari arteri interlobularis itu ada namanya vena portal. Vena portal. Oke. Jadi vena portal atau vena interlobularis itu biasanya ukuran lumennya itu paling besar yang ada di segitiga Kirnan. Itu mungkin arterinya bisa segini atau sedikit lebih besar. Tapi pembuluh atau lumen yang paling besar yang ada di segitiga Kirnan itu adalah vena portal atau vena interlobularis. Tuh. Nah, lalu di sini ada namanya bile duct atau ductus biliaris. Bile duct. Nah, jadi bile duct ini merupakan pembuluh empedu. Pembuluh empedu. Nah, dan epitelnya itu tersusun oleh epitel selapis kubis. Epitel selapis kubis. Nah, ini kan selapis kubis nih. Tuh. Jadi untuk struktur dari pembuluh darah ini aku tekankan lagi harus benar-benar dipahami. Itu soalnya nggak cuma kepakainya tuh nggak cuma di zoologi atau mungkin di materi zoologi sebelum UTS, tapi bakal kepake banget, kepake terus nantinya. Tuh. Oke. Nah, ini ductus biliaris atau bile duct. Itu epitelnya selapis kubis. Lalu ini arteri interlobularis, ciri-cirinya tetap diingat materi sebelumnya. Lalu ada lumen yang paling besar. Nah, ini adalah vena portal. Tuh. Oke, oke. Selanjutnya ada Renata. Pertama, Iya, Rena. apa namanya yang tadi ductus biliaris sama ductus interlobularis itu sama kah? Iya, ductus interlobularis sama ductus biliaris sama. Oke, kasih Kak. Oke, sama-sama. Jadi kalau istilahnya mau cari gampangnya gitu ya, mau cari gampangnya itu segitiga Kirnan itu ada tiga lumen, ada arteri, vena, ductus interlobularis. Itu, arteri, vena, ductus interlobularis. Ini kalau mau cari gampangnya, tapi kalau bisa cari apa atau pakai ditulis saja namanya ini vena portal sama ductus biliaris atau beda gitu. Jadi itu gampangnya arteri, vena, ductus interlobularis. Tapi nama lainnya untuk vena interlobularis itu vena portal. Kalau ductus interlobularis itu ada bile duct. Oke, nilainya sama kan? Ya, insya Allah sama. Oke, lalu selanjutnya, nah ini sama. Nah, ini ada portal vein atau vena portal. Nah, lumennya paling besar. Nah, ini arteri interlobularisnya, ini ductus biliaris. Nah, ini epitelnya kelihatan banget kalau ductus biliaris. Dan juga ukurannya kadang kecil, kadang agak memanjang karena terpotong memanjang dan lain-lain. Pokoknya kita lihat lagi mukosa epitelnya. Sedia untuk pertanyaan sediaan apa? Ada sediaan hepar. Daerah apa? Itu ada segitiga Kirnan. Lumen apa? Itu ada vena portal yang paling besar. Arteri interlobularis. Ini lalu ductus biliaris atau bile duct. Oke. Nah, selanjutnya kita beranjak ke septum interlobularis dan struktur yang ada di sana. Nah, jadi septum interlobularis itu adalah jaringan ikat kendor yang memisahkan antar lobulus. Jadi letaknya ada di luar dari lobulus, karena itu adalah pembatas atau septum yang memisahkan antar satu lobulus dengan lobulus yang lain. Tuh. Nah, lalu untuk kanal Herring, nah di septum interlobularis dapat kita temukan ada lumen kanal Herring. Kanal Herring itu adalah saluran empedu yang diliputi oleh epitel selapis kubis. Jadi mirip kayak bile duct di segitiga Kirnan. Jadi kanal Herring itu diliputi oleh epitel selapis kubis. Oke.
Nah, lalu di sini ada yang namanya celah mal. Celah mal, jadi celah malnya adalah ruang antara septum interlobularis dengan outer limiting plate. Tuh. Nah, di sini. Nah, ini ada ruang sempit. Ya, ruang sempit. Ruang sempit namanya adalah celah mal. Nah, kalau ada pertanyaan, terus panahnya di sini. Pertanyaannya, ruangan yang ditunjuk atau celah yang ditunjuk adalah apa? Kalau kita lihat di sekitarnya ruangan itu. Oh, di sini ada septum interlobularis. Lalu di sini ada outer limiting plate. Jadi outer limiting plate itu deretan sel-sel hepar yang ada di bagian paling luar. Oh, di sini ada hepatosit. Di sini ada septum interlobularis. Nah, di sini berarti namanya adalah celah mal. Tuh. Oke. Untuk bentuk pertanyaannya, sediaan apa? Sediaan hepar. Bentukan apa? Ada septum interlobularis ini. Keseluruhan. Lalu ini lumen yang ditunjuk adalah kanal Herring karena letaknya ada di septum interlobularis. Tuh. Nomor 4, ruangan apa di sini? Oh, di sebelahnya ruang itu ada hepatosit dan juga septum interlobularis. Nah, berarti itu adalah celah mal. Oke. Nah, selanjutnya ada vena sublobularis. Jadi vena sublobularis itu adalah lumen pembuluh darah yang besar sekali. Ini berhubungan dengan vena centralis di tepi lobulus, mempunyai dinding tebal terletak di dalam jaringan interlobular dan tidak bersama dengan portal triad. Nah, jadi kalau vena sublobularis kayak gimana kita bisa melihat vena sublobularis atau strukturnya itu seperti apa? Jadi vena sublobularis secara histologinya itu tampak seperti ini. Jadi lumennya ini itu besar sekali. Ini bisa kita lihat perbandingan yang lobulus hepar dengan ini lumen sublobularis. Nah, ini ukurannya besar sekali. Oke, nah lalu di sekitarnya itu biasanya tidak ditemukan adanya lumen-lumen lain. Berbeda kalau ini di vena centralis. Jadi kalau vena centralis itu kan, kalau vena centralis, segitiga kirinan, maaf. Jadi di segitiga kirinan itu kan ada 3 lumen. Ada kalau gambarnya arteri, vena, ductus interlobularis. Yang mana vena interlobularisnya itu yang paling besar. Tuh. Nah, tapi kan kalau segitiga kirinan itu kan masih ada arteri interlobularis, ada ductus biliaris juga atau beldak gitu. Nah, jadi di sini tuh vena subglobularis ya, oke, bocor. Nah, jadi vena subglobularis itu dikelilingi oleh jaringan ikat dan ukuran lumennya itu lebih besar. Tuh, dan di sekitar vena subglobularis itu tidak dapat ditemukan lumen lain. Nah, ini secara skematisnya jadi ini. Ya, ini yang vena subglobularisnya. Tuh, ini yang segitiga kirinan tadi. Ada vena, arteri, ductus interlobularis. Nah, nanti darahnya akan disalurkan ke vena centralis dan masuk ke ditanyakan sediaan apa, itu ada sediaan hepar. Lalu ven apa, ada vena sublobularis. Oke. Nah, selanjutnya ada vesica velea atau kandung empedu. Jadi kandung empedu ini terdiri atas lapisan mukosa, muscularis, dan adventitia atau serosa. Nah, dinding kandung empedu tidak memiliki muscularis mukosa dan submukosa. Jadi dari mukosa akan langsung ke muscularis. Dan paling luarnya ada adventitia. Oke, nah, ini lapisan mukosa tersusun oleh epitel selapis silindris tanpa sel goblet dengan mikrofili dan jaringan ikat lamina propria di bawahnya. Pada lapisan mukosa dapat ditemukan divertikula yang berbentuk seperti sarang lebah. Jadi di sini ada kayak divertikula. Nah, ini adalah beda dari usus halus. Kalau usus halus kan ada fili intestinalisnya. Nah, kan ada fili intestinalisnya. Tuh kan.
Nah, terus ini ada lapisan epitelnya paling luar, terus ini lamina proprianya, terus ini muscularis mucosa, terus sebelumnya ada cryptalibercun, ini submucosa, terus ini ada lain-lain, ada usus eksterna. Pada usus halus, ada fili intestinal. Tapi kalau di vesicavelea itu tidak ada fili intestinalisnya. Jadi lipatannya ini itu bentuknya itu cenderung tidak beraturan gitu. Jadi kan ini ada yang punya cabang dan lain sebagainya, ada yang tipis, ada yang tebal dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu adalah ciri dari vesicavelea. Tuh. Jadi ini bukan fili intestinal. Oke. Nah, lalu kalau bentuk pertanyaannya sediaan apa? Lalu kita lihat di mikroskop. Oh, di situ ada struktur mukosanya seperti tidak beraturan seperti ini. Itu. Nah, berarti itu adalah sediaan vesika velea. Jala lapisannya juga perlu diperhatikan. Nah, ini juga sama. Nah, ini kalau kita kupas, nah ini yang paling luar ada epitel. Nah, lalu bawah dalamnya itu ada lamina propria. Nah, habis dari lamina propria itu langsung ke lapisan muscularis. Nah, luarnya lagi itu ada serosa atau adventisia. Nah, terus kita lihat, nah kan lipatan-lipatannya penonjolan ini tidak beraturan bentuknya. Nah, ada yang punya tangan, ada yang punya kepala dan lain sebagainya. Tuh, Jessica Velia. Kalau halus cuma fili-fili, bentuknya itu bentuknya itu konsisten. Oke. Nah, itu untuk hepar dan semurinalis. Mungkin di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan tuh hepar dan Jessica Velia. Ya, silakan Musya. Baik, baik. Saya ada dua pertanyaan, tapi saya tanya satu-satu aja ya Kak, karena mungkin agak panjang. Pertanyaan yang pertama, kalau di PPT dosen yang dijelaskan Dr. Eka kemarin itu di dalam satu lobulus itu dijelaskan tentang adanya kapiler empedu atau bile canaliculi. Nah, ini apakah pada preparat kita ada bentukan tersebut Kak? Kapiler empedu itu. Terima kasih. Oke. Kapiler empedu atau nama lainnya itu bile canaliculi. Memang kalau Canaliculi itu bisa kita lihat kalau pakai pewarnaan khusus kayaknya. Nah ini, nah ini kan kita lihat di sini. Nah Canaliculi itu yang ini. Nah ini kayak cabang-cabang Yang kecil-kecil. hijau itu Kak. Yang hijau ini saluran empedu, yang biru ini vena, yang merah itu arteri. Nah nanti itu akan masuk ke sela-sela dari hepatosit. Itu jadi di sela-selanya hepatosit. Itu. Nah ini kalau secara skematisnya ini, nah itu di sela-sela hepatosit itu ada bile canaliculi. Mungkin aku cariin gambar histologinya ya. Bentar, aku carikan. Di atlas mana ya? Bentar, bile canaliculi. Bulu kapiler. Mana ya, hebat. Mana ya, mana ya. Enggak ada nih. Bentar, mana ya? Carikan dulu. Dan ini kan. Bentar, wait, wait, wait. Bile canaliculi dari hepar. Nah ini, gambar B, B. Enggak ada, bentar. Nggak ketemu.
Nah, mana besar itu? Oke, kelihatan ya. Nah, di sini. Nah, ini kalau kita bisa lihat, mana ini? Nah, ini kan ductus biliaris. Nah, nanti itu akan masuk ke sela-sela dari hepatosit. Dan kan hepatosit, dan itu biasanya ditemukan ada bel canaliculi di sela-sela dari hepatosit. Tapi memang kalau di sini nggak ada gambar histologinya. Ya nggak ada. Jadi pokoknya kalau secara teorinya itu di sela-sela dari hepatosit itu Mosya kayak gini. Baik baik Kak. Terus tuh di pinggirannya ductus biliaris ada kolangial ya Kak. Itu apakah epitelnya? Sepertinya iya tapi bentar. Iya, epitelnya. Aku bener Nah, ya betul Mosya. Oh baik baik, terima kasih Kak. Ke pertanyaan yang kedua saya, Iya. ini mau memastikan sih Kak, antara ductus biliaris sama kanal Hering. Kalau ditinjau dari fungsinya kan sama ya, kayak itu sama-sama menyalurkan cairan empedu, dan juga dari jenis epitelnya itu sama ya Kak, sama-sama silindris ya, selapis silindris. Cuma yang membedakan itu di lokasinya ya Kak. Kalau yang ductus biliaris itu di segitiga Kiernan, terus kalau kanal Hering di septum interlobularis. Apakah begitu? Iya betul. Nah, itu bedanya. Kalau ductus biliaris atau beldak itu letaknya dari segitiga Kiernan atau di dalamnya segitiga Kiernan. Ductus interlobularis atau ductus biliaris atau beldak di segitiga Kiernan. Kalau kanal Hering itu di septum interlobularisnya. Itu maksudnya. Benar dari letaknya bisa dilihat dari letaknya. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Ini ada mau tanya lagi yang lain? Kak mau tanya, Iya, Hari silakan. kalau di PPT dosen kan kemarin dijelaskan juga ada teori yang apa tabulasi Hepar itu beda, yang nggak pakai vena centralis itu loh Kak. Gimana? Itu kalau di praktikum nggak pakai yang itu kan Kak, yang ada zona-zonanya. Zona, zona-zona yang di lobulus hepar itu ya. Iya. Sebentar. Zona, Kalau dari apa namanya? Zona aku lupa apa ya. Zona-zona di lobulus hepar itu kalau di praktikum nggak maksudnya nggak ditekankan sih. Cuma secara teorinya aja. Gitu. Mungkin zona yang di lobulus itu kayak, aku lupa ya. Tapi aku ingat, tapi aku lupa. Zona. Mungkin yang dibagi tiga itu kah Kak? Ada yang berdasarkan segitiga kirnannya, ada yang berdasarkan vena centralis, ada yang berdasarkan yang satu tuh apa ya? Ya saya lupa. Itukah mungkin yang dimaksud? Iya. Ya, kalau di praktikum nggak terlalu ditekankan kok, cuma secara teori aja untuk pembagian zona-zonanya seperti itu. Mungkin boleh apa namanya dibaca-baca aja di literatur di atlas histologi ada yang pernah aku kirim itu. Buka-buka aja. Nanti ada penjelasannya juga di situ. Oke, itu Haris. Oke, mungkin yang lain ada mau tanyakan? Kak, Iya, eh, sama. cuma mau memastikan aja ini di Hepar tuh nggak ada korteks sama medula gitu kan ya Kak? Nggak ada, sama semua. Oh, makasih Kak. Oke, sama-sama. Ini yang lain ada mau tanyakan? Hitung 5,
4, 3, Kak, 2. Kak, bisa bertanya lagi. Iya, Mas. Boleh tolong geser ke slide yang bagian segitiga kirinan tadi? Mm-mm. Yang ini, Nah, iya Kak. ini, oke. Ya, ini saja. Itu kayak ada yang ini dan ini juga. Ini apakah lumen pembuluh darah atau cuma jaringan ikat yang kebetulan membentuk bulat gitu, Kak? Oke, kalau itu, aku kurang yakin juga, tapi bisa jadi pembuluh darah. Soalnya dari strukturnya juga. Baik-baik. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Ini ada yang mau tanya lagi? Udah cukup? Kalau udah cukup, kita beranjak ke materi selanjutnya. Di sesi selanjutnya. Itu ada sistem urinalis. Oke, sistem urinalis itu tersusun oleh, ada ginjal. Lalu dari ginjal nanti menuju ke ureter. Nah, dari ureter nanti ke bladder atau kandung kemih atau vesika urinaria yang menampung urin di situ. Oke, nah nanti dari vesika urinaria itu akan dikeluarkan urinnya melalui uretra, tapi uretra ini akan jelasan di materi selanjutnya, topik minggu depan. Oke, ada ginjal, ada ureter, dan vesika urinaria. Nah, pertama ada ginjal. Jadi ginjal itu sistem urinalis hewan terdiri dari sepasang ginjal, sepasang ureter, dan satu kelenjar kemih atau kandung kemih atau vesika urinaria dan satu uretra. Lalu untuk fungsinya itu untuk mengeliminasi sisa metabolisme tubuh dalam bentuk urin, mengatur keseimbangan air dan elektrolit, membentuk renin yang berfungsi mengatur tekanan darah dan ion natrium, dan membentuk eritropoietin untuk pembentukan eritrosit. Tuh. Jadi tidak cuma untuk menyaring darah, tapi untuk pembentukan eritrosit juga ginjal itu. Eritropoietin sama renin ini enzim hormon, lupa. Oke, lanjut. Ginjal. Nah, ini kalau ini cara skematisnya, kalau ini cara histologinya. Nah, ini jadi ginjal itu memiliki beberapa lobus yang di dalam masing-masing lobus dapat lobulus juga. Tuh. Nah, ginjal itu terbagi menjadi dua bagian, ada korteks dan medula. Korteks dan medula. Lalu untuk yang lobus itu satu piramida ginjal dengan bagian korteks yang menyertainya. Nah, lobus ini cuma kelihatan di sediaan makros aja. Tuh, mungkin kayak gini skematisnya. Atau mungkin teman-teman uh, masih ingat di anatomi topografi, nah itu lobus secara makros. Kalau lobulus itu secara histologi kelihatannya, yaitu ada bagian terkecil dari ginjal yang tersusun dari satu medullary rays di tengah dan setengah bagian korteks atau labirin. Maksudnya labirin di kanan dan kirinya dibatasi oleh arteri vena interlobularis. Nah, dan ini juga hanya tampak pada sediaan mikros itu. Nah, lobulus itu kan ini, dulu garis bawahnya. Satu medullary rays di tengah dan setengah labirin di kanan dan kiri. Itu yang mana yang ini? Nah ini kan medullary rays yang saluran-saluran memanjang ini. Oke. Nah, ini adalah tengah dari lobulus. Itu. Di kanan kirinya ada labirin. Nah, dari labirin kanan kirinya dari medullary rays kita ambil setengahnya. Nah, misalnya gini. Nah, ini medullary rays. Di sini ada satu labirin. Nah, satu labirin dengan labirin yang lain itu kita ambil separuhnya. Ini set sama set. Tuh. Nah, nanti kita ambil set. Nah, segini. Nah, ini yang kira-kira adalah satu lobulus ginjal. Oke. Nah, ini bagian dari ginjal ada korteks sama medula. Lalu di korteks dan medula itu bisa kita temukan ada apa aja. Yaitu yang pertama ada corpus renalis. Lalu ada tubulus contortus proximal atau TC1, ada tubulus contortus distal atau TC2, ada makula densa,
Ada arteri vena interlobularis, medullary race, dan labirin. Tuh. Kalau di di corpuscle renalis itu ada 4 bentukan. Ada capsula Bowman, yang parietalis dan visceralis, ada glomerulus, ada urinary pole, dan vascular pole. Tuh. Itu di cortex. Kalau di medula itu ada lengkung Henle dan tubulus collectivus. Kalau lengkung Henle ini dibagi menjadi 2, ada Henle tebal dan Henle tipis. Itu. Nah, ini ciri-ciri dari masing-masing lumen. Kalau tubulus contortus proximal itu selnya epitel selapis kubis. Lalu batas antar selnya itu tidak jelas. Lalu sitoplasmanya bersifat acidofilik, jadi tampak lebih kemerahan. Dan memiliki mikrofili brush border. Jadi tubulus contortus proximal itu yang bisa kita lihat batas antar selnya tidak jelas dan sitoplasmanya bersifat acidofilik sehingga tampak merah. Tuh. Oke, lalu ada dari TKP atau TC1 itu akan beranjak ke Henle tebal descendant. Jadi Henle tebal descendant ini itu lanjutan dari TC1 yang strukturnya juga mirip seperti tubulus contortus proximal atau TC1. Tuh. Nah, habis dari Henle tebal descendant kan turun artinya descendant, kalau naik ascendant. Habis dari Henle tebal descendant akan menuju ke Henle tipis. Nah, Henle tipis itu strukturnya tersusun oleh sel epitel selapis pipih. Epitelnya selapis pipih. Nah, lalu bedanya dengan pembuluh darah kapiler apa yang ciri-cirinya juga mirip, yaitu satu lapis epitel yang pipih atau epitel selapis pipih. Nah, kalau Henle tipis itu epitelnya lebih tebal dari kapiler dan intinya lebih menonjol. Tuh, atau sedikit lebih besar. Oke. Nah, lalu habis dari Henle tipis akan naik ke Henle tebal ascendant yang akan diteruskan menjadi TC2 dan strukturnya atau sel epitelnya itu mirip seperti TC2. Dari Henle tebal ascendant atau habis dari lengkung Henle akan ke tubulus contortus distal atau TC2. Nah, itu terus oleh sel epitel selapis kubis, jadi sama. Lalu perlu digarisbawahi, bentar aku garis bawahi pakai. Batas antar selnya agak jelas dan sitoplasma tampak lebih pucat. Tuh. Kalau TKP itu batas antar selnya tidak jelas, lalu sitoplasmanya bersifat acidofilik. Tuh. Nah, ini tapi kalau yang kan di sini ada Henle tebal descendant, ada Henle tebal ascendant, tapi kalau di praktikum besok cukup dijawab Henle tebal aja nggak apa-apa. Oke. Nah, habis dari TC2 atau tubulus contortus distal, nanti hasil dari sekresnya itu akan dilanjutkan ke yang namanya ductus collectivus atau ductus colligensus. Oke, nah ini ductus collectivus, yaitu sel epitel selapis kubis sampai silindris. Jadi lumennya itu lebih tebal dindingnya. Lalu ada batas antar selnya jelas banget. Nah, epitel selapis kubis sampai silindris, batas antar selnya sangat jelas. Dan sitoplasmanya tampak pucat. Oke. Nah, ini struktur dari lumen-lumen atau saluran dari ginjal. Ginjal itu terusun oleh banyak sekali lumen-lumen atau saluran. Tuh. Nah, sekarang kita beranjak ke histologinya. Nih. Nah, bentar. Sediaan apa ginjal? Karena strukturnya seperti ini, banyak sekali saluran-saluran atau lumen-lumen dan ada corpuscle renalisnya. Oke, nah sediaan apa? Ginjal. Seluruh bentukan apa ada corpuscle renalis? Yang mana ini? Jadi
seluruh bentukan ini ada corpuscle renalis. Nanti di corpuscle renalis itu ada banyak, ada glomerulus, ada capsula Bowman dan lain sebagainya. Ada bagian apa? Korteks, karena corpuscle renalis itu hanya ada di korteks. Tuh. Oke. Nah, lalu kita berbesar. Nah, kan kita bertemu namanya corpuscle renalis. Nih. Kalau kita berbesar akan tampak seperti ini. Oke, nah lalu kalau secara skematisnya kan seperti ini. Corpuscle renalis. Pertama itu ada kapsula Bowman parietalis. Jadi kapsula Bowman itu ada dua. Ada yang parietalis dan visceralis. Kalau yang parietalis itu yang luar. Kalau visceralis itu yang dalam, yang menempel pada glomerulus. Tuh. Kalau glomerulus yaitu bentukan bulat besar yang di dalamnya pada corpuscle renalis. Oke, lalu ada vascular pool. Nah, itu tempat masuknya arterial afferent dan keluarnya arterial efferent. Oke, lalu ada urinary pool. Nah, urinary pool itu awal dari TC1 yang membuka dari corpuscle renalis. Jadi, kalau ada TC1 lalu ada kayak kan saluran kan. Jadi ada membuka gini dan arahnya ke corpuscle renalis. Nah, kalau ditanyakan daerah apa, itu adalah urinary pool. Nih. Jadi TC1 ya, jadi urinary pool hanya ada di TC1. Soalnya kan rute awalnya dari glomerulus kan menuju ke TC1 atau tubulus contussus proximal. Oke. Nah, lalu di antara dari kapsula Bowman parietalis dan visceralis itu dapat ditemukan adanya ruang. Nah, namanya adalah ruang Bowman atau Bowman space ya, dari namanya. Itu. Oke, ini kalau secara skematisnya. Kalau secara histologisnya itu seperti ini. Nah, ini kapsula Bowman parietalis itu yang luar. Lalu ini kapsula Bowman yang visceralis itu yang dalam. Oke, lalu bentukan bulat besar ini itu namanya glomerulus. Lalu yang merah ini, nah ini vascular pool, jadi pembuluh darah arterial afferent, jadi pembuluh darah ini akan masuk ke glomerulus melalui vascular pool, nah ini namanya vascular pool. Ini vascular kan hubungannya sama pembuluh darah gitu-gitu kan. Oke, lalu ada urinary pool. Nah, urinary pool itu adalah awal dari TC1 yang membuka dari corpuscle renalis. Jadi di sini kan ada lumen. Nah, terus lumen ini membuka ke corpuscle renalis. Nah, bukaannya ini itu daerah yang disebut urinary pool. Nah, ini urinary pool itu hanya ada di TC1. Oke. Nah, ini Bowman space. Jadi Bowman space itu adalah ruang antara kapsula Bowman parietalis yang luar dan visceralis yang dalam. Tuh. Oke. Nah, ini untuk bentuk pertanyaannya ada sediaan apa? Ginjal. Nah, ini perlu diperhatikan juga ya teman-teman. Nah, ginjal ini bisa masih kepakai di semester selanjutnya. Jadi perlu dipahami lumennya, terus bentukannya, lain sebagainya. Lalu seluruh bentukan apa? Kalau ditanyakan seluruh bentukan atau pada seluruh bentukan apa, itu ada namanya corpuscle renalis. Lalu di bagian apa? Korteks, karena corpuscle renalis hanya ada di korteks. Daerah apa? Nah, ini daerah yang ditunjuk adalah, oh di sini ada lumen tubulus yang membuka ke corpuscle renalis. Oh berarti ini adalah urinary pool. Oke, nah lalu di sini ada tempat masuknya pembuluh darah ke glomerulus. Gitu. Kalau aku lihatnya tuh gini. Nah ini, bisa kita ambil ini. Nah ini kan urinary pool, ini vascular pool. Nah vascular pool itu biasanya kayak kan glomerulus ini kan. Nah ini ada kayak apa namanya? Kalau bilangnya penggantungnya dari glomerulus gitu. Kalau aku lihatnya kayak penggantungnya dari glomerulus. Nah ini yang vascular pool itu. Oke.
daerah urinary pool dan vascular pool. Ruangan apa? Nah, ruangan di antara kapsula Bowman parietalis dan visceralis namanya adalah Bowman space. Tuh. Oke, lalu lapisan apa? Kalau yang dalam ini adalah kapsula Bowman pars visceralis, kalau yang luar itu adalah kapsula Bowman pars parietalis. Oke, nah kalau lumen apa? Nah, pertanyaan di sini tanyakan, oh ini adalah lumen TC1 karena tempat dari urinary pool. Tuh, kalau bentukan itu glomerulus. Kalau bentukan aja, kalau seluruh bentukan ke corpuscle renalis. Oke. Nah, selanjutnya ini juga sama. Nah, di sini aku mungkin minta tolong ke teman-teman, mungkin salah satu dari masing-masing yang aku warnain ini, mungkin satu anak satu ditunjukkan yang mana. Mungkin boleh angkat tangan. Oke, Anton silakan. Salah satu pilih yang mana? Pilih ginjal, Kak. Iya, Oh, maaf, gak diwarnai. ya yang dua. Saya memilih yang gampang saja, urinary pool. Oke, urinary pool yang mana? Sama dijelasin urinary pool itu apa? Kok nggak bisa saya gambar, Kak, ya? Iya, gambar aja. Iya, nggak bisa digambar, Kak. Ya, nggak bisa digambar. Ya, terus tunjuknya gimana dong? Ini kok nggak bisa digambar ya? Annotate. HP bisa annotate kan? Jadi itu dibentukan seperti love ini, bentukan corpus renalis di bagian pangkal. Oke, boleh Miftah. Di bagian pangkal atas. Urinary pool atau vascular pool? Oh, maksud saya pangkal distal yang berbentuk seperti celah. Nah, itu kita sebut sebagai urinary pool, di mana dia berfungsi sebagai tempat keluarnya pertama kali dari glomerulus ini untuk menuju ke ductus. Maksud saya tubulus contortus proximalis. Oke, oke. Anton sudah yang urinary pool. Terima kasih Miftah, terima kasih Kak Argana. Oke, sama-sama. Urinary pool udah. Nilainya dibagi dua ya, Miftah sama Anton berarti. Jadi dapat setengah-setengah tambahannya. Oke, selanjutnya Mosha. Mosha mau yang mana? Oke, kalau Anton udah ngambil urinary pool, saya ambil yang vascular saja. Oke, Tanya. Baik, kalau yang urinary pool di sini, oh bentar, biar nampak ya. Di sini, vascular poolnya ada di sini. Ya, jadi vascular pool ini adalah tempat masuknya darah, pembuluh darah dari arteri renalis yang ada di korteks, kemudian bercabang menjadi arterial afferent. Arterial afferent itu masuk ke dalam glomerulus dan darah diproses di sana. Kemudian setelah diproses, darah itu keluar melalui arterial efferents yang keduanya ada pada bentukan bagian vascular pool. Gitu, Kak. Oke, makasih. Mosha. Oke, sip. Baik. Mosha udah yang vascular pool. Anton. Terus Mosha. Oke, selanjutnya ada Rena. Cukup nggak ya ini semuanya? Rena yang mana? Kak, saya yang Bowman Space. Oke, silakan. Nah, Bowman Space itu ruangan yang dia itu kalau lihat glomerulus dia itu di sekelilingnya. Jadi dia itu ada di yang putih ini. Dia itu letaknya itu di antara lewat. Dia itu letaknya itu di antara kapsula Bowman yang pars parietalis sama kapsula Bowman yang pars visceralis. Jadi dia itu celah di antara dua kapsula Bowman itu. Begitu. Oke. Nah, oke, sip.
Oke, terima kasih Renata. Biasanya di sini ada ini tinggal berapa ya? Satu, dua, tiga. Yang angkat tangan satu, dua, tiga, empat, lima. Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, Rena sudah. Terima kasih Rena. Selanjutnya ada Sarah. Sarah, Nah, aku yang ini, yang apa? Kapsula Bowman Parietalis, Kak. oke, silakan Sarah. Itu tuh yang bentukannya ini, apa sih yang sel sel apa dinding luar yang tersusun dari epitel selapis pipi ya ini, Kak. Ini Hmm, selapis pipi dengan intinya itu menonjol ke bagian dalam dari Bowman space-nya ini. oke. Menonjol ke sini gitu. Ini intinya yang hitam-hitam nih. Hmm, Itu, Kak. oke. Oke, sip. Sarah B1. Oke, terima kasih Sarah. Selanjutnya ada Alfian Robi. Ya Kak, halo Kak. Ya, halo, mau yang mana? Oh yang kapsula Bowman pars visceralis saja Kak. Oke, silakan. Kalau kapsula Bowman pars visceralis itu ada di dalam. Jadi urutannya yang dari luar itu kapsula Bowman pars parietal, terus ada Bowman space, terus ada kapsula Bowman pars visceral yang ini, nih. Semua ini. Ya sebentar. Aduh, yang ini nih. Ini pars parietal, pars visceral, kapsula Bowman pars visceral ini tersusun dari sel podosit Kak, yang tadi udah dijelaskan itu Kak. Hmm, Ya mungkin itu Kak. oke, terima kasih. Alfian dari A1. Oke, selanjutnya ada Olin. Olin yang mana? Oke, mungkin di sini karena masih ada berapa ya? Oke, mungkin aku tambahin nomor 7, jadi sisa 2. Mungkin sampai Miftah ya terakhir ya, maaf ya Alis. Ya Olin, yang mana? TJ1 atau belum lulus? Halus, Kak. Oke, silakan. Izin anotet ya, Kak. Perkenalkan Oke, saya Karolin dari kelompok W1. silakan. Jadi, bentukan ini adalah glomerulus. Oke, aduh, oke. Jadi glomerulus kan ada tadi yang dijelaskan dari teman-teman ada vascular pole sama urinary pole. Jadi dari vascular pole ini masuk darah ke glomerulus. Terus di glomerulus ini bertugas untuk menyaring limbah racun dari darah gitu. Terus eh, mem- terus dibuang ke sini itu membuang cairan berlebih dari tubuh. Terus nanti terus ke TC1. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih. Olin dari B1. Oke, terima kasih Olin. Oke, selanjutnya Miftah. Jadi sisa 1, TC1. Silakan Miftah. Olin kayaknya jaringan deh. Dengar Kak. Suara aku terdengar nggak Kak? Jelas. Oke. Jadi aku mau jelasin sedikit tentang tubulus contortus proximal atau TT1. Jadi TT1 ini itu dia saluran yang dimulai dari urinary pole dari sini. Dia memiliki ciri-ciri punya ciri, biasa disebut blood border. Terus batas batas sel ininya itu tidak jelas. Ya. Sudah, sudah Kak. Oke, Miftah udah atau ada yang mau tambahkan lagi? Udah ya Pak. Oke, terima kasih. Udah, Miftah, udah. Miftah A1.
Oke, terima kasih semua. Aku lupa ya. Oke, jadi betul. Langsung kita next untuk melihat jawabannya. Oke. Nah, oke. Jadi yang ini vascular pool, daerah vascular pool, ini daerah urinary pool, ini bentukan glomerulus. Kalau ini adalah capsula Bowman pars visceralis. Lalu ini yang pars parietalis. Di antara dari capsula Bowman parietalis dan visceralis itu ada Bowman space. Lalu dari sini urinary pool itu ada meneruskan menjadi TC1. Oke. Lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal. Jadi tubulus contortus proximal itu itu adalah saluran yang terusun oleh sel epitel selapis kubis. Lalu batas antar selnya tidak jelas. Lalu sitoplasmanya bersifat asidofilik, jadi tampak lebih kemerahan. Lalu memiliki mikrofili brush border. Tapi sebenarnya kalau ada atau tidaknya mikrofili brush border ini nggak terlalu kelihatan sih, tapi yang perlu digarisbawahi itu batas antar sel tidak jelas dan sitoplasmanya bersifat asidofilik sehingga tampak kemerahan. Tuh. Oke. Nah, lalu untuk tubulus contortus distal itu sama, epitelnya berlapis selapis kubis, maaf. Lalu batas antar selnya jelas, agak jelas, maksudnya nggak jelas, pokoknya agak jelas. Lalu sitoplasmanya lebih pucat. Nah, yang perlu garis bawah itu aku garis bawah ini. Tuh batasnya itu jelas, sitoplasmanya tampak pucat. Oke, kemerahan kalau TKP. Kalau TKD atau TC2 itu batasnya agak jelas, sitoplasma lebih pucat. Tuh. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Tuh. Tuh, oke. Lalu sediaan apa? Sediaan ginjal. Bagian apa? Korteks. Karena di sini kita temukan adanya apa ini namanya? Seluruh bentukan Fokus ke renalis. muskel renalis. Betul. Oke. Bagian apa? Korteks. Lalu lumen apa? TC1 dan TC2. Oke, mungkin tadi yang belum sempat raise hand. Mungkin dua anak yang raise hand. Oke, Mareta satu lagi. Yang belum. Mareta, kalau ada Melani, oke. Sini ada TKP dan TKD. Mungkin aku kasih aja Mareta yang tubulus contortus distal, yang Melani tubulus contortus proximal. Mungkin Mareta dulu. Boleh ditunjuk yang mana? Izin masuk. Jadi tubulus contortus distal atau TC2 kan lebih pucat. Jadi yang ini. Terus yang ini. Karena lebih pucat dibanding yang sebelah-sebelahnya. Gitu. Oke. Oke, anotetnya nggak usah dihapus, nggak apa-apa. Biarin aja. Oke. Oke. Terus Melani, berarti yang TKP yang mana yang TKP? Untuk yang TC1 atau tubulus contortus proximal kan dia sifatnya sitoplasmanya lebih ke asidofilik, jadi sitoplasmanya lebih ke jadi yang ini Kak. Oke. Oke. Oke, udah nggak usah dihapus dulu anotetnya. Oke, atau siapa Melani sama Mareta. Mareta S1. Mareta S1 sama Melani A1.
Oke, terima kasih Melanie dan Mareta. Oke, mari kita lihat. Nah, yang biru, yang hijau TKP, ini. Yang biru itu ada TKD. Ini, ini, ini juga. Tuh, sip, betul semua, pinter. Oke, oke, next. Nah, ini juga sama. Nah, ini kalau secara skematis tapi lebih histologinya. Jadi kelihatan ini, nah ini yang lebih pucat, ini yang TKD atau TC2, ini. Tuh. Kalau yang lebih merah itu ada TKP. Tuh, nah ini kelihatan di profilnya. Tuh, nah ini corpuscular renalis. Terus ini itu adalah ductus collectivus. Jadi kalau ductus collectivus itu strukturnya epitelnya sama, jadi selapis kubis. Lalu batas antar selnya itu jelas sekali, jelas banget. Ini jelas batas antar selnya. Terus sitoplasmanya lebih pucat juga. Oke, next. Nah ini makula densa. Jadi makula densa itu struktur berupa sel epitel dari TC2 yang tersusun rapat sehingga pada sediaan tampak sebagai deretan inti yang sangat berdekatan dan tampak gelap. Jadi makula densa itu hanya pada TC2 yang letaknya dekat dari vascular pole. Jadi kayak kelihatannya itu kayak merapat-merapat itu, sel-selnya itu merapat-merapat dekatan. Nah ini kalau secara histologinya ini juga, nah ini kayak kelihatan merapat. Terus kalau secara skematisnya tadi, nah ini itu. Oke, jadi makula densa cuma ada di TC2. Oke, sediaan apa? Ginjal. Bagian apa? Korteks, karena masih ada corpuscle renalis. Lalu bentukan apa? Oh, di sini ada bentukan, ada sel-sel epitel merapat. Nah, berarti ini adalah namanya makula densa. Oke. Nah, saya di sini ada daerah atau bagian daerah. Yaitu daerah sama saluran panjang-panjang. Nah, yang pertama ada saluran memanjang yang namanya medullary rays. Di medullary rays itu kumpulan dari tubulus renalis dan ductus collectivus yang memanjang. Itu jadi tampak memanjang seperti ini. Tuh. Kan kalau sekitarnya itu kan kayak potongnya bulat-bulat ini kan. Bulat-bulat gini. Tuh sekitarnya. Nah, kalau medullary rays itu memanjang. Memanjang semua. Nah, itu medullary rays. Lalu di kanan kirinya medullary rays itu ada labirin. Nah, kalau labirin itu yang kita pelajari tadi di sini. Itu tersusun oleh tubulus renalis dan corpuscle renalis. Nah, pada labirin ditemukan pembuluh darah, arteri atau vena interlobularis. Itu. Oke, nah ini. Kalau ada satu lobulus itu dihitungnya dari sini. Medullary rays tengah-tengahnya. Terus misal ini satu labirin, ini satu labirin, diambil setengahnya. Nah, berarti sekitar sini. Nah, ini yang namanya satu lobulus ginjal. Tuh. Oke, lanjut. Nah, ini. Ya, harusnya aku kasih itu. Kita kasih panah dulu, tapi aku lupa. Oke, nah. Ini tebal. Yang pertama. Kalau ini tebal, itu epitelnya mirip seperti TC1 dan 2. Jadi, ya udah kan tadi ada heli tebal ascendant sama descendant kan. Tapi ini cukup dijawab heli tebal aja, wes sudah itu tak, nggak usah mempersulit diri. Lalu ini tebal itu epitelnya mirip dengan TC1 atau 2, berarti epitelnya selapis kubis, lalu ada yang tampak lebih kemerahan atau agak pucat sedikit. Tuh. Lalu heli tipis, nah heli tipis ini adalah sel epitel selapis
pipih. Nah, epitelnya selapis pipih. Nah, epitelnya itu lebih tebal dari kapiler. Tuh. Dan intinya lebih menonjol. Oke. Dan juga tambahan lagi, tapi ini nggak mesti, kalau heli tipis itu tidak ditemukan adanya eritrosit di dalamnya. Nah, kalau ada dalamnya itu ada eritrosit, nah berarti itu biasanya adalah pembuluh darah. Kalau di sini kapiler. Itu. Oke. Nah, selalu selanjutnya itu ada ductus collectivus. Ductus collectivus itu adalah sel epitel selapis pupis sampai silindris. Jadi selnya itu lebih tebal, dindingnya lebih tebal. Tuh. Oke. Dan juga batas antar selnya itu jelas banget. Kemana ini? Ya kan kelihatan nih, kelihatan sih. Set. Itu. Kelihatan garis-garis batas antar selnya. Nah, berarti itu adalah ductus collectivus. Sudah itu. Langsung tembak aja itu. Oke. Sitoplasmanya pucat juga. Oke, lalu sediaan apa? Ginjal. Bagian apa? Medula. Karena isinya tuh cuma lumen-lumen aja. Saluran-salurannya aja. Atau tubulus-tubulus saja. Tidak ada corpuscle renalis. Ingat. Tidak ada corpuscle renalis. Kalau di medula ginjal. Oke. Lumen apa? Ada hile tebal, hile tipis, ada ductus collectivus juga. Tuh. Nah, ini juga ini ductus collectivus. Nah, ini sel apa batas antar sel itu kelihatan banget, jelas sekali. Nah ini strukturnya sama kayak TC1. Oh, berarti ini adalah hile tebal. Nah, kalau ini hile tipis. Hile tipis. Bisa kita bandingkan ini hile tipis sama ini. Nah, ini kan isinya darah, berarti ini adalah pembuluh darah kapiler. Untuk ini sama. Nah, oke, selanjutnya ductus collectivus. Ya, betul. Jadi ductus collectivus itu nama lainnya ductus colligentes. Sama nama lainnya gitu gampangannya. Oke. Nah, kita kembali lagi ke vaskularisasi dari ductus vaskularisasi atau pembuluh darah yang ada di ginjal. Oke. Nah, yang kita pelajari itu ada dua, arteri vena interlobularis dan arteri vena arcuata. Kalau interlobularis ya dari namanya interlobularis, jadi inter antara lobularis berarti lobulus, berarti arteri vena yang terletak di antara lobulus ginjal. Oke. Yang mana yang ini kan tadi kita ambil misalnya nih, aku gambarin lagi ya. Misalnya di sini yang panjang set. Nah, ini medullary race-nya. Ini juga mungkin medullary race. Tuh. Nah, medullary race itu di tengah-tengahnya. Kalau di sini ini kan ada labirin, yang nggak mungkin aku gambar satu-satu. Tuh, nah isinya ada glomerulus ini. Tuh. Nah, terus ini ada, nah ini ada pembuluh darahnya di sini nih. Nah, ini juga. Nah, berarti itu adalah arteri vena interlobularis, jadi di antara lobulus. Itu. Nah, lalu kalau arteri vena arcuata, jadi arteri vena arcuata itu pembuluh darah yang berjalan di antara korteks dan medula. Jadi di antara korteks ini kan korteks nih. Korteks. Terus ini yang medula. Tuh. Nah, di antara korteks dan medula, oh di sini ada pembuluh darah nih. Lihat. Oh, di sini ada pembuluh darah nih. Nah, berarti ini adalah arteri vena arcuata. Tuh, oke. Dan di antara korteks dan medula. Nah, ini kalau secara histologisnya. Yang pertama arteri vena interlobularis, yaitu pembuluh darah yang berjalan di antara lobulus ginjal dan berada di dalam labirin. Tuh. Nah, labirin itu setengahnya diambil untuk satu lobulus, bukan? Nah, lalu gampangannya kalau arteri vena interlobularis ya udah ditemukannya di labirin.
labirin ginjal. Tuh kan ini labirin nih, ini labirin. Terus ini ada labirin kenapa? Karena ada corpuscle renalisnya di sini. Gitu. Kalau medullary rays itu cuma lumen-lumen aja. Lumen atau ductus yang memanjang seperti ini. Tuh. Lalu ketika ditanyakan nih, nah ini, mana nih? Ada pertanyaan. Misalnya ini kita tutup gitu ya. Kita tutup gitu. Meskipun masih kelihatan dan udah dilihat tadi. Nah, ada panah nih di sini. Misalnya. Set. Nah, kita lihat, oh ini adalah pembuluh darah, lumen pembuluh darah. Lalu kita lihat di sekitarnya, oh di sekitarnya di sini ada corpuscle renalis, sini juga, sini. Oh dikelilingi sama corpuscle renalis, berarti ini adalah bagian dari cortex. Nah yang mana? Oh di sini juga tadi ada corpuscle renalis, berarti ini letaknya, corpuscle renalis itu letaknya di labirin. Oh berarti lumennya ini letaknya dari dalam labirin, berarti lumen pembuluh darah yang letaknya di dalam labirin namanya adalah arteri vena interlobularis. Tuh. Oke, lanjutnya, nah ini arteri vena arcuata. Jadi arteri vena arcuata itu letaknya di antara perbatasan antara korteks dan labirin. Kok korteks dan labirin? Korteks dan medula maksudnya. Nonton nih gue. Korteks dan medula, ini salah. Ntar aku ganti dulu biar gak bingung. Korteks dan medula. Typo guys. Save. Wait. Mana di arcuata? Nah, arteri vena arcuata letaknya ada di perbatasan antara korteks dan medula. Oke. Nah, ini kalau di sini ada ditutupin. Nah, misalnya tutupan gitu ya. Lalu ada panah set gitu. Nah, kita lihat panahnya. Oh, penunjuknya. Oh, ini adalah lumen. Oh, ini adalah pembuluh darah. Karena ingat ciri-ciri dari dinding pembuluh darah. Ada lapisan paling dalam pada endotel, lalu diikuti oleh beberapa lapis polos gitu kan. Nah, di sini, oh ini adalah pembuluh darah. Pembuluh darah yang mana? Di ginjal kan ada dua, arcuata sama interlobularis. Kalau kita lihat di sekitar dari lumennya itu, lumen pembuluh darah itu, kita lihat di sisi sini. Nah, oh ini ada corpuscle renalisnya, berarti ini adalah bagian dari korteks itu. Lalu kita lihat arah lawannya sini. Oh di sini cuma ada lumen-lumen aja, tidak ada corpuscle renalis. Nah berarti itu adalah milik dari bagian medula. Oh ternyata pembuluh darahnya ada di antara korteks dan medula. Nah berarti itu adalah arteri vena arcuata. Itu. Oke. Lanjut. Nah ini juga sama. Ini ada pembuluh darah arteri vena yang mana? Lalu kita lihat ke sini. Oh di sini ada corpuscle renalisnya. Berarti ini adalah bagian korteks.
Di sini, oh di sini tidak ada corpuscularialis aja, cuma ada banyak sekali ductus atau tubulus saja. Nah, berarti ini adalah bagian dari medula itu. Nah, dapat kita simpulkan, oh pembuluh darah ini letaknya ada di antara korteks dan medula. Nah, berarti ini adalah arteri vena arcuata. Tuh. Oke. Nah, lanjut. Nah, hasilnya ada ureter. Tadi ureter ini itu memiliki dinding yang tersusun oleh 3 lapis. Ada mucosa, muscularis, dan adventitia. Oke. Lalu lumen ureter akan tampak seperti bintang jika terpotong melintang. Jadi bentuknya itu nggak bintang banget sih, tapi cuma kayak lumennya itu lebih sempit gitu. Soalnya kan ini adalah saluran kecil. Tuh, jadi lumennya itu cenderung kelihatan lebih kecil. Tuh, jadi sehingga tampak kayak bulat-bulat. Bulat-bulat apa bintang-bintang. Gitu. Sediaan apa? Sediaan ureter. Nah ini. Jadi biasanya itu kan teman-teman udah lihat tuh kalau ureter itu kan dalam satu lama pandang itu cuma segini aja. Udah mencakup semuanya gini. Nah ini kalau diperbesar seperti ini. Bedanya peralihan. Yaitu kalau yang paling atas itu adalah epitel apa? Sel apa namanya kalau paling atas? Payung. Sel Payung. Sel payung. Kalau bawahnya sel payung ada Sel raket, Raket. bawahnya sel raket. sel basal, Sel basal. Nah, betul. Nah, karena ini kita lihat, oh di sini struktur epitelnya epitel peralihan, berarti itu adalah ureter. Gitu. Nah, ini terus lumennya kan sempit nih, agak kelihatan sempit. Itu berarti ini adalah ureter. Oke, sediaan apa? Sediaan ureter. Nah, ini kalau vesika urinaria. Nah, ini kalau vesika urinaria kan, nah ini kita bisa lihat harus diperbesar dengan agak cukup kecil gitu ya di sini. Kalau ini kan, nah ini cuma perbesaran segini aja udah kelihatan epitelnya, sel-selnya juga. Tapi kalau ini kan nggak terlalu kelihatan, harus diperbesar lagi. Tuh. Oke, nah ini epitel peralihan. Paling atas itu ada sel payung, tengahnya itu sel raket, bawahnya itu adalah sel basal. Oke, jadi epitelnya epitel peralihan. Nah, ini kalau semisal dalam vesika urinaria itu kan tempat untuk mengandung kemih kan, mengandung air kencing. Nah, tentunya harus vesika urinarianya itu harus bisa menyesuaikan dari isi dari kandung kemih itu. Jadi dipakailah epitel peralihan. Tuh. Nah, epitel peralihan atau pada vesika urinaria yang baik itu ya kontraksi atau relaksasi. Kalau relaksasi itu kandung kemihnya itu atau vesika urinarianya itu nggak ada isinya, udah dikeluarin urinnya. Itu jadi relaksasi. Kalau kontraksi atau stres itu karena tertekan dari kontraksi, karena di dalamnya vesika urinaria itu ada kemihnya. Jadi karena ada kemihnya, jadi ada urinnya, jadi kan semakin banyak kan menekan, tertekan tuh epitelnya. Nah, jadi tidak bisa tampak seperti ini. Jadi nggak kelihatan mana sel payungnya, mana sel raket dan lain sebagainya. Soalnya stretch atau kontraksi. Karena diisi oleh urin tadi di dalamnya. Kalau relaksasi itu kita bisa melihat sel-selnya, sel payung, sel raket, sel basal, tuh, dan bagiannya juga jika ini nggak kelihatan. Tapi kalau praktikum sama uprak bakal ditampakin, dikelihatanin itu. Kalau itu adalah sel epitel peralihan udah itu. Oke, lanjut. Selesai, alhamdulillah. Ini ada yang mau tanya? Ya Rena silakan. Kak, mau tanya izin ini apa ke slide yang ureter. Ya ini Ini bedain apa namanya yang epitelnya kan sama-sama epitelnya apa tuh namanya sama-sama peralihan, ya kan? Nah, kalau seumpama di zoomnya itu kayak kelihatan cuman nggak kelihatan kelok-keloknya,
Itu bedainnya sama yang vesika urinaria gimana? Oke. Kalau kelihatannya cuma potongannya aja, jadi nggak kelihatan lumennya kecil, kan nggak kelihatan bulat ini ya. Apakah seperti itu, Rena? Hah? Apa? Kalau soalnya kayak dia dipotong itu di sini gitu. Kan lu. Kayak di sini ini. Hmm. Ini kan kayak nggak kelihatan kalau dia itu lumennya itu kelok-kelok kayak bintang gitu. Hmm. Kan hampir sama kayak vesika urinaria kan kalau di Zoom kan juga kayak gitu. Dia tahu itu ureter dari mana. Kalau itu memang sulit sih kalau antara ureter sama VU. Soalnya emang strukturnya itu mirip banget, apalagi epitelnya. Tapi kalau semisal ditampilkannya kayak terpotong seperti ini, sial, ulang lagi kemarin. Nah, kalau seperti ini, nah nanti jawab aja VU aja. VU aja nggak apa. Saya emang bakal rancu soalnya antara ureter sama VU. Kecuali gambarnya seperti ini kan. Misalnya gambarnya seperti ini, Rena. Kayak gini. Cuma potongannya gini. Terus ditanyain lumen. Lumen ditunjuk, misalnya kemungkinan bakal, ya, tidak menutup kemungkinan bakal ada pertanyaan seperti itu. Ditanyain lumen. Nah, berarti kalian jangan jawab fisika urinaria kan lumen. Lumen kan ureter. Siapa aja ureter. Itu alternatifnya sih. Kalau sekiranya ada pertanyaan seperti itu. Ini gitu, Rena. Apakah menjawab atau bingung? Ya menjawab. Sama mau yang geser lagi ke yang vesika urinaria tadi. Ini apa namanya lapisan yang mukosanya sama yang di bawah-bawahnya itu sama kayak yang ureter apa beda? Sekiranya sama, tapi Sama. tebal tipisnya. Jadi kalau vesika urinaria itu lebih tebal gitu. Itu, Rena. Iya, oke, oke. Makasih banyak. Oke, sama-sama. Selanjutnya di sini ada Miftah. Halo Miftah, suaranya kecil ya. Halo Miftah. Teman-teman dengar nggak? Kedengeran belum, Kak? Nah, udah baru kedengeran. Kak, aku mau tanya yang tadi ada sediaan yang gak ada gambarnya ductus collectivitus, ductus colligentes. Gimana? Yang tadi ada sediaannya ductus colligentes. Sediaan ductus colligentes, lumen. Oh iya, yang ada gambarnya itu, yang panjang. Yang ini. Bukan. Mundur lagi. Nah, ini. Ini dia di cortex. Ya, Tapi ductus kolektif itu sama ductus colligentes itu sama. kolektivo sama colligentes sama. Tapi di PPT kok dia ada di medula ya, Kak? Di medula. Oke. Di PPT. Oh, PPT dosen maksudnya. Iya. Kalau di PPT dosen bilangnya ductus colligentes ada di medula gitu kan. Iya, struktur mikroskopis medula. Iya Kak, saya ingat dikatakannya di bagian medula. Itu ada loop of Henle sama collecting tubule. Oke. Jadi sebenarnya tuh kalau Soalnya kelihatan Henley-nya di PPT. oke gimana? Oh, yang ditanyakan dulu. Oke, pertanyaannya aku tambah bingung. Enggak, apa, seingatku yang di PPT itu kelihatan Henley-nya. Jadi dokter Eka bilangnya itu medula. Enggak itu soalnya di sini kan di PPT ada tulisannya struktur mikroskopis medula. Nah, bawahnya itu ada tulisannya loop of Henle sama collecting tubule, bukan di gambarnya. Oh ya udah Kak, jadi berarti. Oke. Sebenarnya itu kalau aku baca-baca dari referensi yang ada itu sebenarnya ductus collectivus juga kadang ditemukan di korteks juga.
Soalnya kan ini, dari mana sih? Yang skematis tadi. Nah ini. Nah ini kan yang kuning ini ductus colligenus atau collectivus kan. Yang ini. Nah ini ada di korteks sama di medula juga sebenarnya. Soalnya kan ductus collectivus kan sebelumnya itu dari TKD kan. Tubulus contractus distal. Yang mana TKD itu letaknya ada di korteks. Jadi kalau menurut referensi yang aku baca juga itu tubulus kolektifus itu ada di korteks sama medula. Dari sini juga secara skematisnya kalau secara histologi juga di sini. Itu yang tadi. Mana sih? Nah, yang ini. Nah ini kan. Tuh. Tapi tergantung juga yang preparat yang kita dapat itu ada atau enggak. Soalnya memang ada yang enggak gitu kan biasanya. Gitu. Dan yang ditunjuk itu apa dan ciri-cirinya juga apa itu tetap dipahami juga. Gitu Mifta. Apakah menjawab? Mungkin gara-gara sering ketemunya di medula jadi kayak lebih utamain di medula gitu Kak. Iya, soalnya emang banyaknya itu di medula. Oke Kak, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Di sini ada Alis. Silakan Alis. Yang TC2 itu mesti ada di dekatnya vascular pole terus membentuk makula densa, atau dia tuh bisa aja nggak di vascular pole tuh bisa aja nggak ada TC2 gitu Kak. Jadi kayak dalam keadaan tertentu aja ada TC2-nya. Nah, tergantung lagi dari preparat yang kita lihat. Tuh, mungkin di vascular pool itu nggak ada TC2 di dekatnya, tidak ada makula densanya itu kemungkinan juga ada. Soalnya mungkin terpotongnya juga nggak pas sama makula densanya vascular pool-nya itu. Tuh. Jadi nggak mesti. Soalnya memang ya seperti teman-teman katakan di sana ini kayak histologi itu abstrak ya, nah abstrak sih. Tuh. Jadi memang bisa ditemukan ya, tidak bisa ditemukan juga iya. Jadi tergantung preparat yang kita dapat. Gitu. Tapi untuk yang TC2 itu juga tidak hanya ditemukan di dekatnya vascular pool tapi menyebar gitu. Jadi ada di sini yang menyebar gitu. Jadi gitu Alis. Apakah menjawab atau masih bingung? Menjawab Kak. Terus sama mau kayak memastikan lagi Kak. Berarti kalau yang TC1, TC2 itu kayak batas antar selnya tuh lebih nggak jelas daripada yang si ductus collectivus gitu. Oh. Tadi cara bedainnya nih antara tubulus contractus proximal atau TC1 lalu TC2 dan tubulus colligentus itu gini. Hari ini yang paling gampang dari gambar ini. Kalau TC1 itu lumennya epitelnya itu tampak lebih merah, dan itu dipegang dulu. Lalu memiliki mikrofili tapi nggak terlalu kelihatan. Jadi yang kelihatan itu TC1 dindingnya ini, epitelnya ini tampak lebih merah. Oke. Nah, kalau TC2 itu epitelnya tampak lebih pucat. Oke. Dan TC1 sama TC2 itu batas antar selnya itu tidak kelihatan. Tuh, oke. Nah, kalau ductus collectivus itu dinding epitelnya atau sel-sel epitelnya itu pucat. Nah, kan kalau pucat sama kayak TC2 nih. Tapi kalau bedanya dari collectivus itu batas antar selnya itu kelihatan. Jadi kelihatan di garis-garis begini. Batas antar selnya kelihatan banget. Gitu. Jadi gitu Alis, beda ini. Oke Kak, makasih. Oke, sama-sama. Ini ada Rena. Ya Rena, silakan. Ya mau tanya. Kalau seumpama dia tuh
kan nggak ada glomerulus, dia tuh cuman kayak lumen gitu. Nah itu ada kemungkinan apa enggak kalau yang ductus colligentes terus Henle tebal sama TC itu kayak jadi satu, kayak kelihatan semua itu gitu. Itu mungkin apa enggak? Kalau itu kayaknya nggak mungkin deh Rena, soalnya kalau medula sama cortex itu bakal kelihatan banget. Kalau medula itu nggak ada corpus cavernalis-nya dan lumen apa namanya ductusnya itu ductus tubulusnya itu udah banyak sekali. Kalau corpus cavernalis itu meskipun dipotong kayak gimana aja itu kayaknya bakal kelihatan deh, bakal kelihatan ada corpus cavernalis-nya, soalnya corpus cavernalis itu bakal nyebar sekali gitu loh, banyak dan menyebar gitu, mau dipotong seperti apa itu bakal kelihatan juga gitu. Kalau tercampur atau enggak itu kayaknya apa namanya kecil kemungkinan sih, bakal nggak mungkin gitu, soalnya emang pembagiannya itu kalau ini tebal sama tipis itu di medula gitu Rena. Berarti oke. Berarti kalau di medula itu enggak ada TC1 sama TC2 gitu ya. Cuma Henle tebal tipis sama ductus colligentes. Oke, baik. Terima kasih. Iya, sama-sama. Hanya ada Sarah. Silakan Sarah. Kak mau nanya, di PPT dosen kan pengertian dari medullary rays itu bagian medula yang menonjol ke korteks. Nah, jadi itu medullary rays itu ada di dua bagian gitu ya Kak? Berarti dia ada di korteks sama di medula gitu. Sarah, aku lihat di buku dulu. Kalau medullary rays itu jadi dari namanya juga medullary rays, kayak penonjolan ke arah korteks medulanya tuh. Aku lihat apa ya di sini. Oke, oke. Kalau kalau medullary rays itu kayaknya amannya itu letaknya ada di bagian korteks gitu aja sih Sarah. Saya kan emang letaknya di korteks. Mungkin dari namanya ya itu medullary rays, dan secara teori itu medullary rays itu adalah tonjolan tubulus dari dalam medula ke arah korteks. Tapi letaknya tetap di korteks sih kalau aku. Mungkin gitu Sarah. Oke Kak, oh ya sama mau nanya lagi sih Kak, mungkin ini lebih ke patologi ya. Itu kalau misalnya terjadi kencing batu itu dia terjadinya di mana Kak? Di vesika urinarianya atau di ureternya gitu? Kalau kencing batu itu bisa di keduanya sih. Bisa, kalau kalkuli ya namanya. Bisa di vesika urinaria sama di ureternya juga. Itu kan kayak terjadi karena ada pengendapan kalsium ya. Kalsium atau protein itu aku lupa. Jadi ada pengendapan gitu. Jadi kalau itu dari metabolisme dari apa namanya metabolisme dari ginjalnya itu yang ada masalah gitu. Jadi ikut apa ya, aku lupa ya. Jadi akan membentuk kalkuli gitu. Soalnya ada pengendapannya karena metabolisme dari ginjalnya itu bermasalah gitu. Secara garis besar seperti itu. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa di patologi aja sih. Ini masih anormalnya ada di situ. Itu Sarah. Oke, makasih Kak. Ya, sama-sama. Bisa di ureter, bisa di vesika urinaria. Oke, saya ada Agia. Silakan Agia. Baik Kak, izin tanya tentang ductus collectivus di sini kan bentuknya tuh apakah selalu kayak gini ya Kak, memanjang gini atau dia tuh bisa beda-beda gitu? Oke, apakah ductus collectivus itu selalu tampak memanjang? Kembali lagi tergantung preparat yang didapat gitu. Soalnya memang kalau memanjang itu kan kemungkinan karena terpotong apa longitudinal gitu kan. Jadi kembali ke prinsip dari arah pemotongan dari persediaan histologi. Nah, ada yang memanjang, ada yang apa namanya membujur gitu kan.
melintang dan membujur maksudnya. Itu kalau membujur itu kan berarti kan ini kan kalau memanjang itu bakal nanti salurannya kelihatan memanjang, meskipun sebenarnya kalau dari arah potongan yang berbeda itu akan tampak lingkaran. Maksudnya tuh kayak gini maksudku. Bentar, aku coba gambarin ya. Jadi kan ginjal itu kan tersusun oleh banyak sekali tubulus atau saluran. Jadi kalau misalnya kita saluran yang berkelok-kelok, kita luruskan, set gitu. Lalu kita perbesar, set gini kan, set gitu. Oke. Nah nanti kalau terpotongnya seperti ini, set, set. Nah kan dari mata sini kan tampak kayak lingkaran ini, set, gitu. Nanti kalau terpotongnya kayak gini, miring, atau kayak memanjang sekali ini, itu kan nanti terpotongnya kan dari sini ke sini gitu kan. Nah kan tampak lebih panjang, gitu, gitu. Jadi kalau di histologi, apalagi di saluran kayak tubulus atau ductus, kenapa itu bisa panjang, mengapa itu bisa kayak melingkar, itu dari arah pemotongannya juga. Itu aja ya, kurang lebih. Baik Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Ini selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Kak mau nanya lagi. Iya, siapa? Sarah, silakan. Itu kalau pelvis renalis tuh dia kira-kira preparatnya sama nggak Kak kayak ureter? Pelvis renalis. Iya. Oke, kalau pelvis renalis itu bentuknya kalau secara histologi itu kurang lebih kayak medula. Bentar, aku lihat. Nah kan pelvis renalis itu kan dekatnya sama medula kan. Kalau ureter itu kan dari epitel transisional atau epitel peralihan. Bentar, mana ya? Mana ya? Bentar, aku lihat referensi yang lain. Pelvis renalis. Pelvis renalis mana? Pelvis renalis. Mana ya? Pelvis renalis. Bentar, aku cari nanti. Mana ya pelvis renalis sebenarnya? Mana ya, nggak nemu ya? Oke, kayaknya juga ada epitel peralihannya, bentar. Oke, nah ini kelihatan nggak ya? Nah ini kan pelvis renalis kan ini sekitar sini. Jadi di sini jelaskan phonoshape origin of the ureter. Jadi awal dari ureter. Jadi di sini bisa kita temukan. Nah ini ada tubulus-tubulusnya. Nah nanti akan bermuara ke sini. Nah bisa kita lihat epitelnya. Ini kayak cenderung ke epitel peralihan juga. Ada struktur epitel peralihannya, tapi nggak terlalu jelas juga. Ada epitel peralihannya juga. Ini gitu. Menurut ini kalau dari referensi yang lain aku nggak menemukan gambar lebih jelasnya. Di lab tuh nggak ada ininya Kak, nggak ada preparatnya ya? Kalau preparatnya sih kayaknya nggak ada, soalnya kalau di lab itu potongnya cuma ya segini aja gitu, terpotong kecil aja. Kalau besar gini jarang ya.
Gitu, Sarah. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Aku terus dulu. Oke. Oke, di sini ada yang mau tanya. Alis, Kak mau tanya, Iya. eh yang di di soal yang kuis praktikum histo kemarin yang di IG-nya histologi FKUA itu kan ada yang soal Henle itu kan Kak. Iya. Nah, berarti kan kayak berdekatan kan sama yang si ductus collectivus. Berarti kayak Henle-nya itu harusnya lumennya lebih kecil gitu tak Kak daripada yang ductus collectivus. Kalau Henle tebal ya maksudnya. Ya, ya. Oke. Kalau Henle tebal sama ductus collectivus itu bisa lebih kecil Henle-nya daripada ductus collectivus. Soalnya kembali lagi kan kalau epitel dari dinding epitel dari ductus collectivus kan lebih tebal. Jadi otomatis ukuran dari lumennya cenderung lebih besar. Itu. Kalau pada Henle tebal itu kan strukturnya sama kayak TC1 atau TC2. Jadi sehingga ukurannya juga bisa lebih kecil itu karena dindingnya lebih tipis dari ductus collectivus. Gitu. Biasanya ductus collegianus itu lebih besar dari Henle biasanya. Soalnya muara dari TC2 masuk ke ductus collectivus semua gitu. Gitu Zahra. Alis. Oke, sama-sama. Mungkin ada yang mau tanyakan lagi yang lain? Mungkin aku hitung 5, 4. Kak Kana, Ya, siapa nih? Ya, Rena. mau mau memastikan aja. Berarti kalau apa tuh namanya corpuscular renalis itu berarti pasti glomerulus gitu. Corpus renalis pasti apa? Pasti apa Rena? Tadi keputus dia. Kalau corpuscular renalis itu pasti ditanyainnya itu seluruh gitu. Kalau nggak ada seluruhnya berarti dia glomerulus. Biasanya gitu. Oh, ya Allah. Seluruh bentukan corpus renalis. Kalau enggak, ditunjuk glomerulus. Bentukan ditunjuk adalah glomerulus. Pada seluruh bentukan apa? Nah, itu corpus renalis. Gitu. Biasanya. Ada pertanyaan lanjutan biasanya kalau Oke. Oke, Ya. baiklah. Oke, Terima kasih. sama-sama. Selanjutnya, apakah ada tanyakan lagi? Kak, izin bertanya, Iya, Mosha. di ureter itu apakah ada otot skeletnya ataukah hanya otot polos saja? Di ureter itu cuma otot polos. Oke, baik-baik. Soalnya kemarin dokter Eka bilang ada otot skeletnya, tapi meskipun dengan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan otot polos. Gitu, Kak. Makasih. Oke, sama-sama. Mungkin aku pastikan lagi ke beliau. Ureter. Apakah ada skelet? Oke, makasih Mosha. Selanjutnya ada mau tanya lagi? Kalau sudah cukup, aku hitung 5, 4, 3, 2, 2,5, 1, 1,5. Oke. Mungkin karena udah nggak ada pertanyaan, mungkin teman-teman udah paham semua. Amin. Amin. Paham semua, amin. Dan kalau sekiranya ada yang mau ditanyakan, boleh PC aku, nggak apa-apa. Terus, oh iya, untuk post testnya, karena teman-teman ada kuis ya, hari Sabtu jam 4. Mungkin aku mau tanyakan lagi kuis.
prosesnya mau hari apa, jam berapa. Kalau dari aku bisa hari Sabtu malam, kalau mau gitu, kalau mau. Terus selain Sabtu malam ada Minggu malam, gitu antara dua itu. Izin tanya kak, itu jam berapa kak Sabtu malam kak? Sabtu malam mungkin jam 7 atau setengah 7, jam 7 ada deh. Oke oke kak. Oke, oke Sabtu malam, oke Minggu. Kenapa PC saya Mareta? Minggu malam. Oke, ada Minggu malam, ada yang Sabtu malam. Oke, ada yang mau hari Sabtu atau Minggu? Sabtu. Oke, Sabtu. Gimana nih? Ada yang Sabtu, ada yang Minggu. Minggu kak. Proses aja kok kayak biasanya, nggak Oh lama. di grup aja kak. Oke, vote di grup. Sabtu, Sabtu, Sabtu. Banyak Sabtu. Kak, Iya, Sarah gimana? kak kita nggak ada itu kak, ngelihat preparat. Soalnya ada kelompok lain tuh kayak sama Kak Kinan dia ngelihat preparat gitu. Kita nggak ngelihat juga tak Kak. Iya, aku apa namanya? Kalau kalian mau lihat preparat bilang aja. Tadi C3 ada yang lihat preparat bilang aku. Kalau mau bilang aja nggak apa-apa ya. Langsung bilang ke aku nanti tak tanyain ke lab. Kalau sekiranya aku juga kosong. Ini aja Kak menjelang itu, menjelang yang kuis uprak tuh. Oke, nggak apa-apa. Kalau misalnya nih minggu ini kan materi urin sama hepar gitu. Biasanya tuh habis praktikum preparatnya nggak dilepas. Jadi bisa dibuat lihat-lihat tuh mau hari apapun. Misal mau minta hari Kamis gitu jam berapa sebelum mungkin teman-teman sebelum PDB itu mau lihat preparat itu nggak apa-apa. Nanti konfirmasi ke aku aja. Nggak apa-apa. Kalau mau bilang aja ke aku di grup. Oke. Oke Kak. Oke. Oke, berarti banyak yang hari Sabtu, mungkin Sabtu malam ya, postesnya, jam 7. Oke, mungkin ada yang berhalangan buat Sabtu. Sabtu ada yang berhalangan, malam. Hai, eh, ini sih Kak, saya kan hari Sabtu ada project PDB. Tapi nggak tahu pulang jam berapa, jadi takutnya nggak keburu gitu loh Kak. Tapi saya usahain udah sampai rumah sih. Tapi insya Allah, tapi sumpah nggak tahu sampai jam berapa. Kalau ada halangan nggak apa-apa, susulan aja. Hari Minggu insya Allah, Minggu malam. Ya, tapi nanti saya kabari lagi boleh nggak Kak? Tapi Iya, saya ngabarinnya kayak menjelang postes gitu. Maksudnya mepet-mepet postes baru aku bilang Kak, aku belum sampai rumah gitu nggak apa-apa tak? iya nggak apa-apa buat Mareta deh. Oh iya, kasih Kak. Iya, sama-sama. Oke, oh iya, silakan Alfian. Kak, permisi kak. Izin ya kak. Saya tuh Sabtu sama Intan itu mukernas kak ke Jogja. Jadi kak saya tuh bisa kak, tapi kalau pemaparan sih saya sudah selesai, saya bisa post test kak. Tapi kalau belum, sepertinya saya izin kak, sama kayak Mareta kak. Saya kabari agak telat gitu kak. Soalnya kan saya nggak tahu kak itu molor atau enggak kak. Tapi kalau lihat rundown tadi Sabtu jam 7 malam itu pemaparan saya sudah selesai sih kak. Jadi saya bisa post test, tapi kurang tahu lagi kalau molor kak. Iya, oke, nanti buat Alfian boleh kabari aku, kayak Eh, Mareta. iya kak, makasih. Sama Intan juga ikut mukernas juga kak. Harisma Hari, Intan itu. hari Senin, oke. Iya, anak banyak yang PB. Semangat ya PB. Iya kak, makasih kak. Karisma E1, Alfian A1, sama Renata A1.
Ini nggak tahu sebenarnya. Oke, mungkin ada yang lain, ada yang balangan atau bisa semua? Hitung 5. Saya Kak juga